اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا نعلم وإنك أنت علام الغيوب. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bermajlis, bersilaturahmi dan beriktikaf di dalam masjid ini. Mari sama-sama kita perbaharui niat iktikaf kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahanya aku beriktikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita teruskan pengajian kitab kita Hidayatus Salikin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Masih pembicaraan kita tentang tata cara melaksanakan sembahyang tasbih. Pertemuan sebelumnya sudah kita bicarakan tentang tata cara melaksanakan sembahyang tasbih yang pertama. Jadi dalam melaksanakan sembahyang tasbih itu ada dua cara, dan sama-sama dari dua cara ini ada 4 rakaat. Dan yang 4 rakaat ini bisa dilaksanakan dengan 2 kali salam ataupun dengan 1 kali salam. Terlebih untuk siang hari dianjurkan melaksanakannya dengan 4 rakaat sekaligus. Akan tetapi jika dikerjakan pada waktu malam, maka dianjurkan untuk melaksanakannya dengan 2 kali salam. Dibilanya siang melaksanakan sembahyang tasbih, itu sunnatnya dianjurkan langsung 4 rakaat. Bila malam hari, nah maka 4 rakaat itu dengan 2 kali salam. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Cara yang pertama semalam ya, setelah usalli, takbir, baca doa iftitah, setelah itu baca Fatihah, lalu membaca surah. Setelah itu baru membaca tasbih sebanyak 15 kali. Ini cara yang pertama, dan cara ini jarang kita lakukan. Jadi sebelumnya kadang baca tasbih, setelah Fatihah dan surah hanya membaca tasbih sebanyak 15 kali. Baru setelah itu rukuk, setelah rukuk baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih sebanyak 3 kali. Nah, diteruskan dengan tasbihnya sebanyak 10 kali. Setelah itu bangkit i'tidal, maka dalam i'tidal ini pun juga mengucap tasbih sebanyak 10 kali. Apa tasbihnya? Yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau ditambahkan lagi wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu sebanyak 10 kali. Lalu setelah itu sujud. Di dalam sujud itu pun setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, maka membaca tasbih sebanyak 10 kali. Lalu duduk di antara 2 sujud,
maka membaca tasbih sebelumnya juga membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali dan tasbihnya 10 kali. Nah, lalu hendak bangkit kepada rakaat yang kedua, maka di situ duduk istirahat sebentar. Dalam duduk inilah membaca tasbih sebanyak 10 kali. Sebelum meneruskan rakaat yang kedua, duduk satu mat yang disebut dengan duduk istirahat. Nah, disitulah membaca tasbihnya sebanyak 10 kali. Setelah Allahu Akbar duduk satu mat, baca tasbih 10 kali, bangkitnya langsung tanpa mengulang takbir. Jadi langsung berdiri. Nah, setelah berdiri mulai lagi rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua tinggal baca Fatihah, baca surah, setelah itu baca tasbih 15 kali. Rukuk 10, bangkit i'tidal 10, sujudnya 10, duduk antara dua sujud 10, sujud yang kedua 10 kali, ya kan? Lalu amunnya hendak bertahiyat salam, berarti sebelum baca tahiyat baca tasbihnya sebanyak 10 kali. Hanyar tahiyat, imbah tahiyat, hanyar salam. Itu cara apabila dalam 2 rakaat. Salam 2 rakaat salam. Amunnya dalam langsung 4 rakaat berarti pulang tuh duduk istirahat di situ sebelum bangkit ke rakaat yang ketiga. Nah, baca pulang 10. Bangkit imbah rakaat nang apa tadi, bangkit imbah 10 tadi, bangkit nih mana rusakan rakaat nang ketiga. Nah, sama juga pulang tuh baca Fatihah, baca surah, lalu baca tasbih 15. Batu pulang rukuk, pulang tuh 10, i'tidal 10, sujud pertama 10, duduk antara dua sujud 10. Nah, sujud nang kedua 10, lalu duduk istirahat pulang hendak naik rakaat nang keempat. Sebelum naik rakaat keempat duduk istirahat pulang baca 10 kali, amun langsung sekali salam aja tadi tah. Nah, baca dulu 10 kali, imbah 10 kali bangkit pada rakaat yang keempat. Sama juga tuh rakaat keempat nih, bacaan apa pulang? Fatihah, surah, tasbih 15 pulang. Hanya rukuk 10, i'tidal 10, sujud pertama 10, duduk antara dua sujud 10, sujud yang kedua 10, lalu duduk tahiyat pada rakaat yang keempat. Sebelum baca tahiyat lalu baca tasbih 10 kali. Nah, hanya baca tahiyat, imbah batahiyat hanyar salam. Itu tata cara yang pertama. Baik 2 rakaat sekali salam, ya kan? Atau toh 4 rakaat sekaligus 1 kali salam. Riwayat yang kedua. Nah, ini cara yang kedua pulang, bahwa engkau sembahyangkan 4 rakaat seperti takbiratul ihram yang dahulu itu juga. Jadi bila 4 rakaat atau 2 rakaat, nah seperti mana yang sudah apa namanya takbiratul ihramnya. Amun 2 rakaat usalli salat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala, atau jadi imaman lillahi ta'ala, atau jadi makmuman lillahi ta'ala. Nah, itu untuk 2 rakaat. Kalau untuk 4 rakaat langsung, nah maka di situ usalli salat tasbihi arba rakaatin sunnatan lillahi ta'ala. Kalau misalnya jadi imam, sunnatan imaman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum, sunnatan makmuman lillahi ta'ala. Nah, langsung 4 rakaat. Itu cara apa namanya usallinya. Maka engkau baca kemudian daripada takbiratul ihram itu bisa dengan kata kalimat ini, subhanakallahumma rabbana bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nah, itu gantian daripada doa iftitah. Atau mungkin ada baca doa yang ini, baca doa iftitah seperti mana biasa, atau engkau baca doa iftitah yang tersebut dahulu itu. Nah, setelah baca doa iftitah, maka kemudian engkau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 15 kali dahulu daripada membaca Fatihah. Sebelum baca Fatihah
baca tasbihnya sebanyak 15 kali. Nah, ini cara yang biasa lawan kita pakai itu. Jadi sebelum Fatihah itu baca tasbih 15 kali. Maka kemudian engkau baca Fatihah dan surah seperti yang telah terdahulu itu. Nah, surahnya semalam tuh ada beberapa pilihan gue pulang tuh. Ya kan, yang terdahulu tuh yaitu pada rakaat pertama Yasin, rakaat yang kedua Tabarok, rakaat kedua Waqiah, rakaat ketiga surah Ad-Dukhan, yang keempat Tabarak. Itu cara surah yang pertama. Apa tuh surah, pilihan surah yang pertama tuh? Pilihan surah yang kedua semalam tuh, ya kan? Wadduha, Alam Nashrah, lawan apa lagi tuh? Lawan Idza Jaa Nasrullah, lawan Qul Huwallah. Apa tuh? Sebelumnya apa tuh? Inna A'tayna, lawan Idza Jaa Nasrullah. Nah, rakaat pilihan yang ketiga bisa dengan surah Wal Adiyati Dhabha, yang kedua dengan yang pertama Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha, yang kedua dengan Wal Adiyati Dhabha, yang ketiga dengan dengan Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, yang keempat dengan Qul Huwallahu Ahad. Itu cara surah yang ketiga. Adapun surah yang keempat yang biasa kita lakukan yaitu adalah dengan cara baca surah Alhaakumut Takatsur, At-Takatsur tuh. Batu hanyar wal asri. Nah, lalu Qul ya ayyuhal kafirun, dan setelahnya Qul Huwallahu Ahad. Ini yang biasa kita pakai cara yang keempat ini, yaitu dengan Qul ya ayyuhal kafir, dengan Alhaakumut Takatsur, hanyar wal asri. Nah, nang rakaat yang ketiga Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang keempat Qul Huwallahu Ahad. Itu sama aja, terserah aja milih yang mana tuh di antara surah-surah yang setelah pilihan tadi yang kita pilih. Nah, maka setelah itu apa yang harus kita lakukan pulang? Kemudian maka engkau baca tasbih itu 10 kali, kemudian daripada Fatihah dan surah itu padahal engkau berdiri. Nah, jadi setelah baca Fatihah, surah, imbah tuh baca tasbih pulang 10 dalam keadaan berdiri. Berarti kalau dalam keadaan berdiri, cara yang kedua ini tasbihnya 25 kali. Kalau cara yang pertama tadi tasbihnya 15 kali. Karena yang pertama tadi caranya sebelum Fatihah itu kadadam baca tasbih. Nah, setelah Fatihah dan surah hanya baca tasbih 15 kali. Kalau cara yang kedua ini sebelum Fatihah sudah baca 15. Imbah Fatihah dan surah pulang ditambah 10 kali. Nah, jadi bedanya di situ aja. Dalam berdiri bedanya cara pertama hanya 15, cara yang kedua dengan 25 kali. Nah, yang berbeda dari yang pertama, kalau yang pertama pada duduk istirahat dibaca 10 kali, adapun pada cara yang kedua kada membaca pada ketika duduk istirahat tersebut. Nah, itu aja tuh bedanya tuh. Kemudian maka engkau ruku serta membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi 3 kali, dan baca olehmu di dalam ruku itu akan tasbih itu 10 kali. Kemudian maka engkau angkat kepalamu serta membaca Sami Allahu liman hamidah, dan baca olehmu di dalam i'tidal itu akan tasbih itu 10 kali. Kemudian maka engkau sujud serta engkau membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi 3 kali. Kemudian maka baca olehmu akan tasbih itu di dalam sujud itu 10 kali. Kemudian maka engkau bangkit duduk antara dua sujud serta membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian baca olehmu tasbih itu di dalamnya 10 kali. Kemudian maka engkau sujud yang kedua serta membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi 3 kali, dan engkau baca di dalam sujud itu akan tasbih itu 10 kali. Nah, kayak biasa kita juga tuh. Nah, jadi itu 10 10 10. Jadi yang sebelum surah itu aja 15, sebelum Fatihah dan surah itu aja yang 15. Nah, kemudian maka engkau bangkit lalu berdiri betul, artinya berdiri tegak.
Di sini ada baca di duduk istirahat tadi tanpa membaca tasbih tersebut. Nah, jadi kada baca tasbih di sini nang kedua nih. Jadi langsung bangkit pada rakaat yang kedua lalu berdiri betul. Nah, pada rakaat yang kedua maka baca olehmu dahulu daripada membaca Fatihah dan surah akan tasbih itu 15 kali. Ini Mbah berdiri langsung baca tasbihnya sebanyak 15 kali. Kemudian maka baca olehmu Fatihah dan surah yang telah terdahulu sebutannya itu. Kemudian maka engkau baca tasbih. Kemudian daripada membaca Fatihah dan surah itu 10 kali. Kemudian maka engkau rukuk. Demikianlah perbuat olehmu pada rakaat yang kedua itu seperti rakaat yang pertama itu juga hingga 4 rakaat. Nah, jadi itu sama aja lagi sudah. Ada belainan lagi tuh. Jadi angka 2 angka itu juga imbah tuh tahiyat. Nah, di dalam tahiyat tuh kada baca lagi tuh tasbihnya tuh langsung salam. Bangkit rakaat nang ketiga pulang tuh. Apa namanya? Usolli rakaat nang ketiga pulang tuh. Menyambung tuh 2 rakaat salam tadi tuh. Nah, sama gawiannya 2 rakaat itu nang kayak 2 rakaat nang sebelumnya. Maka jikalau engkau sembahyangkan pada siang hari, maka engkau perbuat akan 4 rakaat itu dengan 1 salam. Nah, ini tadi tuh, dan dengan 1 tasyahud juga. Artinya apa tuh? Kada pakai tasyahud awal, langsung ke 4 rakaatnya kada batasyahud awal. Dan jikalau engkau perbuat pada malam hari, maka hendaklah engkau perbuat akan 4 rakaat itu dengan 2 tasyahud dan 2 salam. Yaitu batasyahud, salam 2 rakaat tuh bangkit pulang kayaknya, tasyahud pulang terakhir tuh. Nah, salam pulang 2 rakaatnya. Nah, itu 4 rakaat dengan 2 kali salam. Nah, tasarah aja tuh namanya nang kawah kita gawi. Ya kan? Amun kita hendak menggawi tiba imaman tuh. Nah, maka imam ini harusnya mengikuti sesuai dengan adat kebiasaan. Karena adat kita kebiasaan nang kedua ini, nah maka bawa nang kedua itu. Kalau misalnya hendak mengamalkan nang pertama, nah maka imam memadahi badahulu. Ya kan, memadahi badahulu. Karena apa? Karena sembahyang tasbih ini bila ada dipadahi itu bisa kacau jadinya kena. Ya kan? Pun imam toh. Pun imam toh hendak membawa cara nang pertama. Sedangkan nang di masyarakat berjalan dan berlaku adalah cara nang kedua. Nah, daur kan jadinya. Jadi imam apa namanya? Pada itu kita hendak sembahyang tasbih. Cara nang pertama, nah nang kayak ini caranya. Nah, to aman lah. Bilanya kada kayaknya tuh camuh hamda. Kayak itu juga tuh. Ya kan? Hendak baca apa namanya? Hendak baca surah Iqra tah. Nah, lalu imam bapadah kaina mun hendak sujud, nah panarnya tilawah tah. Mun hendak sujud tilawah pada akhir nintu kaina imam bapadah kaina kita imbah akhir daripada akhir surah Iqra ini, maka kita kaina sujud tilawah. Jangan kada bapadah langsung sujud. Nah, karena imam jadi rukuk tuh kaina. Makmum jadi rukuk tuh kaina. Karena apa? Karena kita kada biasa sujud sajadah ninto di surah Iqra tadi tah, ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai apa tuh? Nasiat apa tuh? Ara'aita apa tuh? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana yatagha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Lam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyahu sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti' wasjud waqtarib. Nah, imbah tuh sunat hukumnya sujud tilawah. Sama ketika kita sembahyang sejadah, ayat sejadah tuh sama kayak itu juga sujudnya, tapi jarang kita melakukan yang kayak ini, ya kan? Ketika kita baca Iqra di akhir surah ninta tuh wasjud waqtarib ninta tuh sunat hukumnya sujud tilawah.
Namun imam hendak membawakan sujud tilawah nang kayak ini, nah maka imam berpadah dahulu. Karena kitalah bila akhir surah kita sujud tilawah, kada ruku langsung sujud tilawah. Amunnya imam kada berpadah nang kayak ini, imamnya sujud tilawah, makmumnya ruku tuh karena di akhir, ya kan? Di akhir apa? Di akhir surah tuh. Amun surah sajadahnya iya kan di tengah-tengah tuh, masih anu lagi, masih ada kadata perangguh lagi tuh, karena kada akhir surah. Kalau ini pas di akhir surah, wasjud waqtarib, nah itu sunat sujud tuh. Tapi kadang-kala ini kada tak amalakan kita sujud tuh. Kenapa? Karena kulupnya daur karena makmum kada tapi tahu tuh. Tapi mau kita sembahyang tuh, baca doa baca surah nang ini. Nah, maka ketika wasjud waqtarib kita sunat sujud tilawah. Atau kayak itu juga ketika kita baca Quran, maka melewati wasjud waqtarib ini, maka sunat hukumnya sujud tilawah. Kayak apa caranya? Nah, tinggal sujud sajada wajhiya lilladzi khalaqa fatara samawati wal ardi sampai selanjutnya. Nah, lalu bangkit. Kada usah pakai salam, lalu taruh sakana yang baca Qur'annya lagi tuh. Amun kada kawa jua sujud, nah ganti dengan tasbih. Napa tasbihnya tuh? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 kali sebagai pengganti daripada sujud. Batamat kita kalau tak batamat wasjud waqtarib la ilaha illa sebelum la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tuh sunat hukumnya sujud di situ. Mun kada kawa sujud tadi ganti dengan tasbih. Ganti dengan tasbih sebanyak 3 kali. Nah tuh mun imam tuh hendak basujud tilawah juga tuh. Karena memang sujud tilawah itu sunat hukumnya di situ. Sehingga imam ini mun hendak melaksanakan sunat ini jangan membawa lagu sauran, ya kan? Makmum belum tentu tahu lagi. Karena apa? Karena apalagi ini di akhir surah tuh. Wasjud waqtarib bisa-bisa kayaknya makmumnya langsung sujud. Imamnya langsung rukuk, imamnya masih sujud, langsung sujud tuh. Nah, jadi hendaknya berpadah dahulu. Atau kita sembahyang surangan enggak? Baca Iqra nenek. Nah, maka ketika wasjud waqtarib sunat sujud dahulu. Imbah sujud bangkit. Imbah bangkit, bahasa lagi rokok pulang bahasa. Mun handak tah. Jadi ketika wasjud waqtarib. Nah, ini kan sunat sujud dulu nih. Maka kita sujud dulu. Allahu akbar sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqas samawati wal ardh. Apa tuh itu kah? Nah, jadi sujud. Imbah sujud bangkit. Imbah bangkit hanya rokok bahasa ulang rokok ulang dah. Nah, jadi mun orang kada tahu ini nah maja ini sembahyang hanya rokok pulang nah ini kayak apa pulang ini ya kan kada tahu tuh. Atau bisa juga pulang si imam ini menambahi pulang surahnya. Nah, imbah wasjud waqtarib sujud, imbah sujud bangkit, imbah bangkit hanya pulang baca bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr untuk menambahi pulang tuh tawarannya. Saya kira kada bingung makmum ini apa tuh. Nah, jadi mun hendak melakukan yang lain daripada adat kebiasaan kita, nah hendaknya dipadahi dahulu. Nah, kayak kita melaksanakan sembahyang tasbih ini nah adat kebiasaan kita itu adalah cara yang kedua. Nah, maka hendaknya kalau imam melaksanakan cara yang pertama, imam harus memberitahu lawan makmum terlebih dahulu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, hadha huwal ahsanu wa huwa ikhtiyaru ibnil mubaraki wal majmu'u fi riwayataini
300 tasbihatin fa in shallaha naharan fa bi taslimatin wahidah wa in shallaha lailan fa bi taslimataini ahsanu id warada anna salatal laili masna masna wa idza zada ba'da tasbihi qawlahu wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim fa huwa ahsanu faqad warada dzalika fi ba'dir riwayat fa hadhihi as-salatul ma'thuratu. Ujar Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, artinya dan riwayat yang kedua ini yaitu yang terlebih baik. Nah makanya yang kedua ini yang jadi yang jadi adat kebiasaan masyarakat. Kenapa? Karena dianggap oleh Imam Al-Ghazali yang kedua itu yang paling bagus. Jadi kita mengambil yang paling bagusnya tadi yaitu yang dipilih akan dia oleh Sayyidi Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, dan perhimpunan di dalam 2 rakaat pada 4 rakaat itu 300 tasbih. Nah jadi jumlah daripada sembahyang tasbih itu sebanyak 300 tasbih dalam 4 rakaat. Dan jikalau disembahyangkan akan 4 rakaat itu pada siang hari, maka yaitu dengan 1 salam 2. Nah bila siang melaksanakannya, maka dilaksanakan dengan 4 rakaat sekaligus dengan 1 kali salam. Dan jikalau disembahyangkan pada malam hari, maka yaitu dengan 2 salam, yaitu terlebih baik. Nah jadi bila malam melaksanakannya 2-2 itu dianggap lebih bagus. Karena datang daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sembahyang pada malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Nah jadi itu sembahyang malam itu sunatnya 2 rakaat 2 rakaat. Walaupun boleh aja sembahyangnya 4 rakaat langsung, ada apa? Misalnya taraweh hendak langsung 4 rakaat boleh. Tapi sunatnya bila malam itu menggawi 2-2 dengan sekali salam, 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam. Nah kayak itu juga mun sambah yang taraweh hendaknya 2-2 juga salam. Tapi mun digawi langsung 4-4 pun itu tetap disunnahkan dan dibolehkan. Jadi bila malam hari, nah maka yaitu dengan 2 salam yaitu terlebih baik, karena datang daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sembahyang pada malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Dan jikalau ditambah kemudian daripada tasbih itu dengan katanya wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka yaitu terlebih baik. Nah jadi itu imbah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu sudah cukup tasbihnya. Mun hendak ditambah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, nah maka itu lebih bagus. Jadi mun kita berimaman, nah itu melihatkan situasi juga. Mun imamnya pinagalai aja, nah awal dibaca wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim ini. Tapi mun imamnya pina capat, tinggal aja wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azimnya. Nah jadi menyesuaikan imam aja tuh. Bila imam pina capat, nah jadi ada usaha dibuat wala haula wala quwatanya agar apa tuh, agar sesuai dan bisa berimaman bermakmuman tadi. Kada kada jauh tertinggal lawan imamnya tuh. Itu yang paling abdah. Jadi jumlahnya berapa? 300 tasbih di dalam 4 rakaat tersebut. Kalau misalnya kada ingat Bang ya, nah semalam kan sudah dibicarakan juga, ada salahnya pulang kita ulangi itu, ya kan? Tinggal tasbihnya aja, misalnya imbah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Nah langsung kada ingat baca tasbih ini tak? Ya kan? 10 tertinggal. Kayak apa caranya? Nah maka caranya semalam bila tak tinggal menambahi di tempat setelahnya nih Pak. Menambahnya di tempat setelahnya, artinya imbah tadi surah seharusnya baca tasbih, nah lalu tak tinggal langsung rokok,
maka di rukuk itulah tambah 10 ulang bahasa. Jadi di rukuk tuh 20 jadinya. Bilanya rukuk tuh kada ingat, misalnya tuh di i'tidal tambah 10 kok, di i'tidalnya 20. Pokoknya dalam rukun setelahnya itulah menambal tasbihnya. Jadi tinggal kita bila kada ingat apa namanya menambahi di rukun setelahnya. Itu caranya tuh. Jadi jangan baksaan kita aja. Kenapa aku tertinggal aja anunya tasbihnya? Nah, jangan juga itu. Habisan apalagi para rakaat akhir sudah ampihan baksaan dah, ya kan? Nah, jadi itu caranya bila kada ingat dalam baca tasbih pada satu rukun, maka pada rukun berikutnya disitulah membaca tasbihnya. Nah, jadi tambahannya wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu munkawa ditambahi itu lebih bagus, tapi mungkana kawa juga. Nah, jadi cukup dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Biasanya kalau imam itu memimpin rajin kada langsung 10-nya dibuat. Biasanya 9 itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, antar akhirnya hanya ditambahin angka 10 wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebagai penutup aja tah. Sesungguhnya datang yang demikian itu di dalam setengah daripada beberapa riwayat. Maka sembahyang tasbih ini yaitu yang dipilih daripada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, daripada beberapa perkataan jumhur ulama. Nah, jadi di antara dua macam ini adalah sudah dipilih dari berbagai hadisnya Nabi Rasulullah SAW dan dari berbagai perkataan jumhur ataupun mayoritas para ulama. Itu nang dua itu nang paling bagus. Dan riwayat yang kedua ini yaitu dipilih oleh kebanyakan ulama ahli tasawuf seperti Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dan Imam Ahmad rahimahullahu taala, saudara Imam Al-Ghazali. Di nang 2 rakaat nang terakhir nang biasa berlaku dalam adat kebiasaan kita. Ini merupakan pilihan yang dipilih oleh ulama-ulama ahli tasawuf. Nah, jadi kita menggawi ini nang 2 rakaat nang biasa kita gawi itu adalah nang pilihannya ulama-ulama tasawuf seperti mana Imam Ghazali dan Imam Ahmad, yaitu saudara daripada Imam Ghazali. Dan sanak daripada Imam Ghazali itu bernama Ahmad. Sedangkan Imam Ghazalinya itu bernama Muhammad. Nah, jadi Imam Ghazali bernama Muhammad dan sanak sidin bernama Ahmad. Jika dua-duanya ini sama-sama jadi imam, jadi orang besar. Padahal dulunya nuntut ilmu itu hanya mendapatkan makanan gratis. Dulu kayak itu ujar Imam Ghazali tuh, dulu kami menuntut lawan saudara nenek. Dulu tuh abah tuh miskin, abah tuh kada bisa biaya. Lalu kami masuk ke tempat pendidikan yang di situ menggratiskan segala macam belajar dan segala macam makanan. Lalu kami umpat di situ. Padahal awalnya ujar Imam Ghazali, kami nuntut ilmu itu bukan karena Allah. Tapi setelah kami mendapatkan ilmu, maka ilmu itulah yang membimbing kami sehingga ikhlas karena Allah. Talabna ilma li ghairillah. Kami menuntut ilmu itu bukan karena Allah, lalu melalui ilmu itulah yang menjadikan akhirnya jadi ikhlas. Awalnya menuntut itu kada ikhlas, tapi berjalannya waktu akhirnya dengan adanya ilmu, lalu ilmu inilah yang menjadikan ikhlas. Nah, itu juga tuh kita beramal tuh biar kada ikhlas kada hulu, biar hendak minta tampai kada hulu, atau minta lihat kada hulu, atau hendak minta nilai kada hulu. Amalakan ya, jangan patah semangat mulai awal. Aku jamun daripada kada kawa ikhlas baik perayaan untuk ilmu. Nah, itu jangan itu. Tuntutnya dahulu, karena ilmu ini yang akan melurusakan kita. Amun badadasan kita aku aja kada kawa ikhlas untuk ilmu ini baik peraya melapahi awak benahan kada ada juga dapat pahala. Nah, itu jangan sampai demikian. Mau sudah tuntut ya terus menerus. Nah, kayaknya di situ hilang kayaknya nang rasa hendak minta puji tadi tuh, hendak minta lihat, hendak minta tampai tadi itu hilang kayaknya.
Mbah sama ujar ulama tuh lah, nah kayak kita memakai baju hanyar. Itu memakai baju hanyar Pak. Wah sedikit-sedikit wah menimbah, sedikit-sedikit membaiki, sedikit-sedikit melihat hanyar masih. Ya betul. Tapi karena mun kalawasan pakai kita harus nah duduk tuh kan kada asaan lagi. Kadada lagi, panganak minta tampai, kadada lagi, panganak minta nilai, nah baju kularang, baju kuharat, kadada lagi, nah kayak itu. Karena apa? Karena rancak dipakai tadi. Nah kayak itu juga kita beramal itu, walaupun awalnya dahulu hendak minta lihat, hendak minta nilai, hendak bertampai dan lain sebagainya, gawi aja terus. Bila sudah terus menerus, karena menggawi nang itu, tuh perasaan tuh hilang jadinya. Nah maka akhirnya timbul ikhlas. Mun kita kada mau memulai nang kayak itu, mulai awal kita mengatakan kada kawa ikhlas, aku baik peraya melapahi awak aja. Nah akhirnya ya kada tagawi amal ibadah. Jadi biar aja dulu tuh kita ada ikhlas kan. Sama kayak Imam Ghazali ini. Awalnya ujar Imam Ghazali kami nuntut ilmu tuh ya hendak mencari makan gratisan aja. Tapi berjalannya waktu dapat ilmu, akhirnya kami pun menuntut ilmu itu ikhlas karena Allah dengan adanya ilmu tersebut. Nah, jadi Imam Ahmad dan Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Ahmad ini saudara daripada Imam Ghazali. Jadi ini cara nang kedua ini adalah sudah pilihan daripada ulama-ulama tasawuf, di antaranya Imam Al-Ghazali, Imam Ahmad saudara daripada Imam Ghazali, dan Syekh Abu Thalib Al-Makki rahimahullah ta'ala yang mempunyai kitab yang bernama Qutul Qulub. Nah jadi itu ada nama kitab namanya Qutul Qulub, yaitu adalah Qutul Qulubnya artinya nama itu nutrisi hati. Nah jadi itu Qutul Qulub ini adalah nutrisi hati. Jadi Abu Thalib Al-Makki juga itu memilih cara yang kedua, yang mana beliau ini mempunyai kitab yang bernama Qutul Qulub pada bicara ilmu tasawuf. Nah juga termasuk adalah beliau ini orang yang ahli tasawuf. Dan Syekh Ahmad Al-Qushashi Al-Madani, nah juga itu yang memilih cara yang kedua. Dan yang lainnya daripada mereka itu, dan yang lain-lain daripada ulama-ulama yang memilih daripada apa tadi, cara yang kedua tersebut. Adapun riwayat yang pertama itu maka dipilih oleh beberapa ulama ahli fikih. Nah jadi cara yang pertama itu adalah cara yang dipilih oleh ulama-ulama ahli fikih seperti Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah dan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami itu adalah ulama fikih. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani, nah itu adalah ulama hadis. Nah jadi itu bedanya. Jadi ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah kalau Al-Haytami ini nang ahli fikih, sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu nang ahli hadis. Ini juga ahli fikih. Ibnu Hajar Al-Haytami memilih cara yang pertama dan yang lainnya daripada keduanya. Dan kata Syekh Tajuddin As-Subki rahimahullah dalam kitab At-Tarsyih fi Shalatit Tasbih, nah maka apalagi itu pembicaraannya nanti itu aja kan dulu. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin umat muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Belum minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat.